Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Imra Zaria Israhmi, Liza Purnamasari, dan saya sendiri, Karisma Khairunisa. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dan pemahaman kami terkait teori belajar dan motivasi peserta didik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan peranannya. Kita mulai dulu dari topik pembahasan pertama mengenai penjelasan tentang bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Oke, penjelasan pertama terkait dengan teori behavioristik. Next. Nah, teori behavioristik sendiri adalah teori belajar yang mengemukakan bahwa proses belajar itu adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati, dapat diukur, dan dapat dinilai secara akurat. Nah, proses belajar ini ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang dihasilkan karena adanya stimulus atau rangsangan yang mengakibatkan adanya respons atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, dalam menerapkan teori behavioristik di dalam kelas dapat melalui beberapa cara. Yang pertama, menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai nanti ke tingkat yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, guru dapat segera memperbaiki kesalahan peserta didik ketika peserta didik melakukan kesalahan agar tidak terjadi secara berulang-ulang. Yang keempat, guru dapat memberikan drilling atau latihan yang secara berulang-ulang kepada peserta didik. Yang kelima, guru dapat memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat dari proses pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir, dapat memberikan penguatan atau reinforcement kepada peserta didik. Selanjutnya, teori belajar sosial kognitif. Next. Oke, teori belajar sosial kognitif sendiri adalah teori yang dihasilkan oleh Albert Bandura, di mana menurutnya proses pembelajaran adalah kegiatan yang dihasilkan dari proses pengamatan. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitifnya. Nah, untuk melaksanakan teori sosial kognitif ini dalam proses pembelajaran, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru dapat meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian. Yang kedua, guru dapat mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat membantu siswa atau peserta didik menemukan solusi baru terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang keempat, guru dapat meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, guru dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami pengetahuan baru dari proses pembelajaran. Yang keenam, guru dapat meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Indra. Kepada Kak Indra dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Karisma tadi. Teori belajar selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Apa yang dimaksud dengan teori belajar ini? Yaitu teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif ini dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan selalu meningkat. Berikut seperti yang sudah ada di dalam slide, saya akan menjabarkan langkah-langkah dalam membangun teori konstruktivisme ini. Yang pertama, guru dapat mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua,
Guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Dengan ini, siswa dapat mengasah kemampuan berpikir mereka. Yang ketiga, guru dapat mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau yang lebih dikenal dengan istilah higher order thinking. Dalam langkah ini, guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menelaah, di mana siswa mampu berpikir secara kritis. Kemudian siswa terlibat secara aktif, dan siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Guru sebagai fasilitator di sini akan menciptakan pengalaman belajar yang menantang, seperti dengan memberikan masalah, kemudian siswa akan menemukan solusi-solusi dalam diskusi kelompok. Kemudian penggunaan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi yang interaktif. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme ini. Pembelajaran yang terbentuk dari teori konstruktivisme ini yaitu kontekstual teaching and learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa atau peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, guru bisa memberikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, misalnya tentang bencana alam atau hal-hal yang sering dilakukan oleh mereka, sehingga peserta didik tersebut mampu berpikir secara logika bahwasanya pembelajaran yang mereka lakukan ini memang sangat penting dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Indra. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Kak Devi. Kepada Kak Devi, dipersilahkan. Devi itu lagi mute itu. Thank you, sorry. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Dengan kasus yang pertama. Next. Kasus pertama, ada peserta didik bernama Tania yang berumur 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, strateginya yang pertama yaitu menggunakan pendekatan secara individu. Tentunya pendekatan ini kita mendekati peserta didik secara individu, menanyakan keinginan dia, kemampuan dia, cita-cita dan hobinya seperti apa. Membangun pengetahuan, kepercayaan, konsep diri, dan identitas peserta didik. Selanjutnya memberikan visualisasinya seperti cerita, video, atau gambar-gambar tentang keberhasilan atau kegagalan orang-orang yang memiliki pengalaman di masa lalu. Selanjutnya menyajikan materi pembelajaran yang lebih menarik, yang bisa menarik perhatian si Tania ini. Kita harus mencari tahu jenis-jenis materi seperti apa yang tertarik bagi Tania. Selanjutnya memberikan perlakuan khusus. Bukan berarti kita mengkhususkan atau memilih pilih kasih terhadap Tania, tapi kita memberikan perhatian dan kepedulian tergantung dengan kapasitas dan yang apa yang dibutuhkan oleh Tania. Selanjutnya memberikan pujian. Memberikan pujian salah satu strategi yang efektif dalam menarik perhatian peserta didik, karena itu dapat memotivasi peserta didik untuk berkarya lebih banyak dan berprestasi lebih banyak. Untuk selanjutnya, kasus kedua
kita memiliki peserta didik bernama Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut yang akan gagal yang kuat. Nah, strateginya yang pertama memberikan motivasi belajar dengan prinsip perspektif humanistik, menjelaskan bahwasanya rasa takut akan kegagalan adalah pemikiran yang negatif. Yang selanjutnya memberikan apresiasi setiap partisipasi dan pencapaiannya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan pencapaian atau prestasi-prestasi yang telah diukir oleh Samuel, walaupun sekecil apapun. Dan yang terakhir adalah menceritakan Selanjutnya, yang keempat adalah menceritakan tokoh-tokoh inspiratif yang walaupun mengalami kegagalan tetapi tidak pernah berjalan mundur. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang berhasil itu berhasil berdasarkan berkat kegagalan-kegagalan yang pernah mereka alami di masa lalu. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Depi atas pemaparannya. Oke, untuk kasus terakhir akan dijelaskan oleh Liza. Kepada Liza dipersilakan. Baiklah, untuk kasus yang ketiga, yaitu ada Sandra, peserta didik berumur 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Di sini kita sebagai pendidik dapat memberikan motivasi kepada peserta didik seperti kasus Sandra ini dengan cara menstimulasi anak untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi kita harus memberikan kesempatan untuk anak ini menyampaikan pendapat apapun yang mereka ketahui dan apapun yang ingin mereka sampaikan. Dan kita juga bisa memberikan reward terhadap pencapaian mereka. Rewardnya bisa berupa ujian dan juga bisa berupa bonus nilai atau hadiah. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk di dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yaitu memberikan nasihat sosial kepada anak agar membangun hubungan sosial yang positif. Dalam kita harus memberikan nasihat bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Mereka memiliki kelebihan dan kelemahan yang dihargai. Jadi tidak ada kemampuan dari siapa, semuanya patut dihargai dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu memberikan apresiasi terhadap setiap partisipasi dan pencapaiannya. Seperti yang telah disampaikan, guru bisa memberikan reward berupa pujian ataupun hadiah terhadap pencapaian apapun yang dilakukan oleh peserta didik. Walaupun misalnya peserta didik ini menjawab, harus memberikan pujian sebagai usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Dan hal ini guru juga harus bisa memberikan semangat kepada peserta didik untuk selalu terlibat aktif dan menghargai setiap usaha atau pencapaian telah dilakukan oleh teman-temannya atau diri mereka pun sendiri, dan tidak boleh membanding-bandingkan apalagi merasa iri terhadap pencapaian teman-temannya. Selanjutnya untuk kasus keempat, ada Robert yang berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Kita sebagai guru sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Dalam kasus ini kita harus mencari tahu dulu faktor internal dari permasalahan Robert ini yang menunjukkan sedikit minat. Perlu kita ketahui minat itu yaitu dorongan yang berasal dari diri sendiri. Faktornya bisa berupa internal ataupun eksternal. Faktor eksternal kita bisa mencari tahu kondisi kesehatan ataupun kesehatan jasmani maupun mental dari si Robert ini. Kita bisa melakukan pendekatan menanyakan masalah-masalah yang dia dan sebagainya. Dan untuk mengembangkan, kita juga bisa
sebagai guru mengembangkan kegiatan-kegiatan lain di sekolah seperti kurikuler sebagai wadah bagi peserta didik untuk membangun hubungan sosial yang positif. Mungkin karena Robert ini menunjukkan sedikit minat untuk sekolah, kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan di mana dia bisa membangun hubungan yang positif dengan teman-temannya, mencari teman belajar yang bisa membuat dia lebih semangat lagi untuk belajar. Dan menciptakan suasana kelas yang hangat dengan rasa kekeluargaan yang ada. Dengan menciptakan suasana kelas yang hangat, maka Robert ini merasa dia memiliki tempat di mana dia merasakan nyaman sehingga dapat membuat dia bersemangat lagi untuk belajar. Kita perlu menekankan kepada Robert ini bahwa belajar itu tidak hanya sekedar mencari nilai, tapi juga untuk masa depannya nanti. Kita juga bisa melakukan pendekatan personal untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Robert ini, dan juga kita bisa melakukan survei langsung ke tempat bibinya si Robert untuk mengetahui lingkungan belajar Robert ini di rumah. Itu penjelasan dari saya. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Liza atas pemaparannya. Baik, demikianlah hasil diskusi kami mengenai teori belajar dan motivasi peserta didik. Oke, baik, kakak-kakak dan rekan semuanya, setelah memaparkan hasil diskusi kita, sekarang saatnya kita menyampaikan refleksi terkait kegiatan yang telah kita lakukan. Oke. Mungkin saya bisa memulai terlebih dahulu memberikan refleksi dari saya pribadi. Oke. Menurut saya, setelah kita melakukan diskusi terkait pembelajaran ini, hal yang saya dapatkan adalah yang pertama, saya dapat memahami lebih dalam lagi tentang teori-teori belajar serta penerapannya langsung di dalam kelas seperti apa. Dan juga kita juga mendapatkan pemahaman tentang kasus-kasus terkait motivasi peserta didik dan bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sekian refleksi dari saya. Kepada rekan-rekan, boleh Kak Imra atau Kak Depi memberikan refleksinya atau bahkan Liza. Baik, terima kasih Rima. Berdasarkan apa yang sudah kami diskusikan dari kasus-kasus yang ada dari kasus 1 sampai kasus 4 ini, dapat disimpulkan bahwasanya setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda dan masing-masing anak juga memiliki permasalahan yang berbeda, sehingga juga dibutuhkan solusi yang berbeda untuk setiap masalah. Tidak ada anak yang pada dasarnya semua anak yang kemampuannya rendah, padahal ada permasalahan di balik itu semua, sehingga kita sebagai guru dituntut untuk lebih peduli, lebih mengetahui dan dapat memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi kepada anak didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Rima, Amra. Tadi sudah mewakili ide-ide kita. Tentunya di lapangan kita dapat menemukan banyak pengalaman tentang gaya-gaya belajar, gaya-gaya peserta didik yang mungkin belum kita pelajari sebelumnya dan justru kita mendapatkannya di lapangan. Maka dibutuhkan flexibility kita, kreativitas kita dalam menangani bentuk-bentuk gaya belajar peserta didik yang seperti itu. Nah, untuk presentasi kali ini saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan atas waktunya, dan juga saya memberikan refleksi dengan perbandingan dengan video yang lalu itu alhamdulillah kita lebih baik untuk yang sekarang ini, dan juga kemarin juga ada video kita yang tertutup sama itu kolom kotak foto kita gitu ya. Jadi slide-nya ada yang tertutup, semoga nanti nggak tertutup lagi. Terus juga pokoknya untuk pengambilan video yang kali ini kita berharap akan mendapatkan yang lebih baik dibandingkan yang video sebelumnya. Juga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kepada Liza.
Baiklah, berdasarkan diskusi telah kami lakukan di kelompok, saya merasa kelompok sudah bersama dengan baik untuk mendiskusikan terkait permasalahan-permasalahan yang ada dalam kasus ini. Dan pembelajaran yang didapatkan dari kasus-kasus yang telah dipelajari, yaitu kita sebagai harus bisa memahami penyebab-penyebab apa yang bisa menyebabkan anak ini mendapatkan kasus seperti seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Setiap peserta didik itu memiliki problemnya masing-masing, memiliki latar belakangnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru harus bisa memahami itu, dan juga kita harus selalu memiliki potensinya masing-masing. Sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Liza atas hasil refleksinya. Baik, sekian hasil diskusi dan refleksi dari kami kelompok 3. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.